ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiandra dan juga Mbak Heni Batalia kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif Hai Bali Ken untuk hari Jumat Sehat pagi ini. Jumat sehat, Jumat semangat ya. Apalagi di bulan September, selain kita memperingati Hari Radio, juga ada hari penting yang diperingati di bulan betul September. sekali, yaitu Hari Jantung Sedunia. Nah, ini kenapa harus sampai ada peringatannya dan kenapa harus seluruh dunia memperingati Hari Jantung Sedunia ini? Karena memang kita lihat semakin hari semakin banyak masyarakat yang terlihat sehat-sehat saja ternyata sakit begitu tiba-tiba, ya, apalagi media sosial. Kenapa ini sampai meninggal dunia malah begitu, ternyata jantung. Nah, ini yang menarik kemudian dokter ya. Kita akan berbicara dengan dokter siapa tentunya, Mbak Heni. Untuk narasumber kita. Ya, sudah hadir juga di studio untuk pagi ini, yaitu dokter yang paling tahu nih tentang apa sih yang kemudian menyebabkan resiko penyakit jantung dan bagaimana cara mencegahnya dan apa yang harus kita lakukan sedini mungkin. Baik, hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja, dokter spesialis jantung, Dr. Rike Susila, SPJL. Ya, selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mbak. Kalau di Singaraja siapa tidak kenal dengan dokter yang satu ini nih? Kalau bicara jantung pasti ke Dokter Susilo. Kalau Heni mending nggak kenal sama dokter deh, kenalnya di studio saja ya. Betul. Tidak kenal di rumah sakit ini. Baik Dok, ini menarik Dok. Kemudian Dok, dulu kan kalau zaman dulu ya waktu saya kecil itu melihat penyakit jantung tuh di sinetron-sinetron saja gitu Dok. Tapi sekarang kayaknya di sekitar kita itu sudah tidak asing dengan ternyata ada serangan jantung. Ternyata memiliki kelainan jantung misalnya seperti itu. Apa yang kemudian menjadikan kondisi itu semakin akrab di telinga masyarakat begitu dokter? Silakan Dok. Ya, terima kasih ya. Selamat pagi, Om Swastiastu. Jadi kembali saya Dr. Ketut Susilo selaku dokter spesialis jantung di Buleleng, Singaraja. Jadi pada kesempatan ini saya juga ucapkan terima kasih dari RRI Pro 1 memberikan peluang atau kesempatan untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan dalam rangka kita merayakan Hari Jantung Sedunia ya. Jadi Hari Jantung Sedunia di puncaknya di 29 September, tapi secara nasional nanti tanggal 15. Untuk nasional diadakan di Malang, sedangkan di Bali diadakan di Klungkung nanti hari Minggu. Sebagai rangkaian kegiatan. Salah satu dari rangkaian itu adalah penyuluhan yang berlangsung juga beberapa di tempat-tempat di Bali dan beberapa di daerah-daerah di Indonesia ya. Kebetulan kami di Beleng diberi kesempatan juga, terima kasih banyak, memberikan informasi, mengedukasi masyarakat terkait dengan penyakit jantung. Ya, tema penyakit Hari Jantung Sedunia adalah gunakanlah jantung untuk aktivitas. Your for heart action ya. Jadi untuk aktivitas sehari-hari. Bagaimana jantung kita supaya kita gunakan dengan aktivitas yang baik? Kita harus jaga. Jaganya adalah karena jantung adalah organ vital yang berdetak seumur hidup. Jadi kalau dia berdetak berarti kita masih dikasih kesempatan untuk hidup ya. Kalau itu udah berdetak berarti kita sudah tidak bisa lagi. Oleh karenanya maka kita harus jaga. Jaganya cara adalah kenalilah jantung kita sehat apa enggak. Nah sebelumnya seperti apa yang ditanyakan oleh tadi, bahwa kenapa sih sekarang, nah ini juga keterkaitan dengan medsos ya yang begitu masif sekarang dan juga digitalisasi itu, jadi segala informasi gampang gitu ya, cepat nyampainya ke masyarakat.
Nah itu yang mungkin ada hal yang positif, ada yang negatif. Ya kalau positif bagus, tapi yang negatif mungkin perlu kita luruskan ya. Karena berapa kejadian di samping kita, di keluarga kita juga banyak sekarang adalah terjadi risiko serangan jantung. Nah oleh karena itu kita perlu bagaimana cara mendeteksinya. Itulah topik yang kita akan bahas pagi ini. Iya, baik. Kalau dilihat juga memang tadi dokter juga katakan bahwa gunakanlah jantung untuk aktivitas. Nah, tidak sedikit juga dok yang beraktivitas begitu ya, mungkin merasa aktivitasnya biasa-biasa saja, tapi ternyata itu malah beresiko. Nah, kira-kira kegiatan-kegiatan apa saja dok yang beresiko untuk terkena penyakit jantung ini dokter? Iya, oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi aktivitas kita juga harus disesuaikan dengan kekuatan jantung kita ya. Nah kalau kita kelompokkan bagi mereka yang kita anggap sudah orang yang healthy atau orang yang sehat, mungkin ada masalah ya. Aktivitas itu bisa kita kelompokkan dari aktivitas ringan, sedang sampai yang berat. Yang berat mungkin orang atlet lah, atlet sudah ada berat. Tapi kalau masyarakat umumnya kita menggunakan tuh aktivitas yang sedang dan yang ringan ya. Kalau mereka yang sakit jantung justru aktivitasnya menggunakan yang ringan, dan kita ukur, ada ukurannya nanti supaya kemampuannya apa yang bisa dilakukan. Nah itu ada tes-tesnya namanya uji latih jantung, latih jalan ya. Nah dari jalan 6 menit berapa mampu dia. Kalau sudah mampu sekian menit, artinya ada hitung-hitung energinya sekian, baru kita anjurkan oh ini yang boleh dilakukan, jangan lebih sampai segini. Itu ada ukurannya. Tapi kalau orang atlet kan sudah ada ya, sudah ada di di jenis olahraganya, kayak petinju kah, lari sprint itu sudah pasti dia sudah diukur. Nah bagi masyarakat umum yang ya kesehatannya tidak jelas ya, apa sehat apa enggak itu, nah itu kita harus dianu dulu, dikelompokkan dulu apakah betul sehat jantung apa enggak. Nah oleh karena itu maka tolak ukurnya adalah aktivitas sehari-hari ya. Kita tentukan kalau warga kita kalau memang sudah ada riwayat curiga, misalnya ada sering mengeluh gampang capek, lelah, kemudian tiba-tiba kok jantungnya terasa berkencang, cepat, bertak cepat, atau malah kok ada yang hilang denyutnya, habis itu langsung keringat dingin, pucat, nah itu udah diciri itu mungkin ada gangguan irama di jantung, berarti ada masalah jantungnya. Nah itu perlu, tidak boleh lagi melakukan aktivitas yang sembarangan. Atau mereka yang sering mengeluh dadanya kok panas-panas saja, disertai dengan mual, muntah, dikirain penyakit emah atau lambung, ternyata serangan jantung. Nah itu kan perlu diluruskan bahwa gejala-gejala seperti itulah yang perlu kita curigai bahwa jangan-jangan kita ini adalah ada kelainan jantungnya. Baik. Yang sehatnya tidak jelas tadi dikatakan karena merasa sehat tapi ternyata di dalam belum tentu. Nah itu yang mungkin belum dilakukan oleh masyarakat kita mendeteksinya dok ya. Itu yang penting ya. Ya. Nah kalau untuk masyarakat kita di Indonesia terutama khususnya di Buleleng sendiri, iklim mereka untuk mendeteksi dini kesehatan jantungnya itu bagaimana kalau dari pandangan dokter? Ya kalau saat ini dengan adanya jaminan kesehatan dari BPJS itu mesti sudah lumayan ya, artinya mereka sudah bisa menggunakan fasilitas itu. Bahkan banyak yang sudah mengeluh datang akhirnya ketemu ada kelainan jantung, dia sebelumnya tidak pernah sama sekali merasa ada kelainan jantung, karena dia ada keluhan, dia kontrol menggunakan fasilitas kesehatan yang ada, di sana terdeteksi ada kelainan jantung. Nah itu banyak kejadian seperti itu. Nah oleh karena itu maka kalau ada yang paling penting sebenarnya di sini adalah kita ini orang sehat ini adalah mempunyai resiko untuk kena penyakit jantung, itu yang penting. Contoh resiko adalah yang paling gampang, yang klasik misalnya yang tidak bisa modifikasi. Oke lah kalau ibu-ibu sudah postmenopausal ya itu tidak bisa kan, akan berjalan terus umur kan. Kedua genetik, nah ada orang tua atau keluarga yang punya riwayat jelek dalam arti yang punya riwayat penyakit jantung, pernah dia meninggal usia muda tidak jelas kan, sering orang tua paman saya meninggal, apa penyebab meninggalnya, umur kira-kira 50 tahun nggak tahu, karena tiba-tiba nah itu curiga, kita kan belum tahu itu sudah curiga ada riwayat jelek gitu. Atau yang satu garis ya paman ya, atau dari kakeknya itu kalau ada begitu itu genetik. Nah itu udah harus waspada, jangan-jangan kita kena nanti walaupun tuh risikonya kecil ya. Nah kemudian etnis ya, misalnya kelompok orang Eropa dengan kita, dengan Asia, dengan orang itu kan beda. Nah itu udah bisa. Nah memang risikonya macam-macam. Kalau di kelompok Eropa itu sering ya karena penyakit jantung koroner itu yang tinggi dia kan. Nah, kalau kita lebih rendah, lebih banyak kita infeksi biasanya gitu. Nah tapi karena dengan pola makan yang sekarang sudah ya merata di seluruh dunia ya akhirnya risikonya sama. Iya. Ya. Jadinya itu yang menjadi alasan kenapa semakin banyak orang yang mengidap penyakit jantung begitu ya dok. Sama kan kita juga lihat dari medsos itu makan gini enak,
yang kita lihat sekarang di depan kita sudah ada yang jualan. Oh ingin obat. Padahal itu adalah suatu bentuk makanan yang tidak sehat ya. Nah itu yang tidak bisa dimodifikasi. Nah kalau yang dimodifikasi, nah ini yang paling sebenarnya ini yang paling menentukan. Satu, misalnya punya riwayat darah tinggi, nah itu kan bisa diobati, bisa dicegah. Kedua, kencing manis, itu juga bisa diobati, bisa dicegah. Ketiga, obes ya, berat badan berlebihan kan bisa tuh diturunkan dengan olahraga ya, diet yang seimbang. Kemudian kolesterol, ya itu kan bisa dicek. Nah itu semua kan faktor risiko yang bisa dikendalikan. Nah ini yang kita galakkan sekarang, kalau sudah dari sekian itu ada yang punya, ya itu harus tetap dipantau, dicek, kalau ada diobati dan dicegah kan gitu aja. Merokok salah satunya, ya itu juga harus hati-hati. Kalau sudah punya darah tinggi, apalagi merokok, udah itu ada lagi kencing manis, nah itu risiko ya. Karena apa? Karena tiba-tiba tahu masuk ke rumah sakit divonis sakit jantung malah cuci darah. Nah itu kan kaget kan. Nah itu memang penyakit semacam ini memang kebanyakan silent dia, tidak mengeluh. Orang hipertensi kebanyakan hampir 80% kan tidak mengeluh. Mengeluhnya kalau sudah ada komplikasi. Salah satu misalnya mengeluh pusing, dokter sudah stroke, dah kan. Gitu. Kan itu jadinya. Nah, memang penyakit metabolik yang kelompok ini memang kebanyakan silent. Oleh karena itu maka deteksinya yang paling penting. Kalau sudah ada punya resiko seperti itu, cepat dicek kan gitu. Baik, kadang kalau yang sudah berisiko mungkin menyadari oh ada risiko, tapi ada yang mungkin dari fisiknya tidak berisiko, tapi ternyata tiba-tiba ada penyakit jantung itu, Dok. Ya, itu banyak yang begitu. Nah, kalau tidak ada risiko dan dia merasa sehat kan ya, tidak lalai dia. Tapi tetap waspada. Ya, untuk waspada, masyarakat kita. Ya, tetap waspada. Makanya lakukanlah berkala. Kalau kita kelompokkan umur, kalau umur sudah di atas 50, itu rutin lah setahun atau 6 bulan sekali cek. Standar ya. Cek tensi ya, kemudian gula darah, cek kolesterol, berat badan dicek. Kalau sudah di atas itu bisa dia 3 bulan sekali cek gitu. Apalagi mereka yang sudah punya risiko, yang sudah punya jelas darah tinggi, punya kolesterol, ya sudah harus lebih sering lagi, minimal 3 bulan harus cek sudah. Iya. Untuk resiko penyakit jantung ini, Dok, kalau mungkin dulu ini penyakit orang tua gitu dibilang. Kalau sekarang gimana, Dok? Sekarang sudah lebih turun lagi. Dulu orang tua ya memang kita lihat kan dari segi faktor risiko yang tidak bisa modifikasi usia kan pasti. Tapi sekarang akan lebih turun lagi. Ya, kenapa? Karena memang itu pola makan dan lifestyle kita sudah berubah. Ya, dengan kemajuan zaman ini lifestyle berubah. Kita yang dulu kita kenal di kampung tuh makanan yang biasa-biasa aja, sekarang dengan adanya medsos ini semua orang kampung sudah menikmati makan makanan yang siap saji kan. Nah, dan itu ada misalnya dan orang juga kan banyak yang jualan gitu. Baik. Ya, dan kembali lagi memang lifestyle ini ya dokter ya, selain memang genetik juga, dan lifestyle ini penting sekali apalagi anak-anak muda sekarang ya dokter lebih ya. Cenderung, anak muda sekarang lebih cenderung mengikuti gaya yang lebih modern lah, tidak mau dibilang katrok dia kan. Kalau temennya makan ya kayak makan siap saji, jamput, misalnya dia pasti ikut enggak kurang keren kan gitu. Temannya merokok dia ada merokok. Nah itu yang jadi pola lifestyle ini yang perlu dibenahi ya. Tapi memang tidak ada ini ya dokter ya, untuk usia sendiri yang beresiko terkena penyakit jantung itu dari usia berapa saja bisa beresiko begitu, Dok? Ya kalau lihat dari usia memang kalau ketentuannya itu di atas 50 tahun itu sudah berisiko. Secara usia sudah berisiko gitu ya. Tapi sekarang kalau dia walaupun dia belum 50 tetapi kalau punya risiko lain, apakah itu kencing manis, apakah itu darah tinggi ya sudah lebih dini lagi. Apalagi kayak keluarga yang banyak meninggal usia muda. Kan saya punya beberapa pasien satu keluarga semua itu pasti ada koronanya. Ya itu genetik. Tuh. Ada yang keluarganya cepat dia mengontrol, ada yang cuek istilahnya. Ya sudah nah apa-apa gitu. Akhirnya ya sudah. Akhirnya dari sekian keluarga tuh maksudnya yang tinggal satu, yang lain sudah pada. Iya, karena itu masalahnya, penyakitnya diam-diam ya dokter ya. Semua, walaupun kita ada koroner tapi kita tidak pernah merasa keluhan misalnya, ataupun ada yang merasa keluhannya tapi tidak merasa saya tidak terganggu dengan keluhan ini sehingga tidak memeriksakan diri begitu. Nah, pendengar Anda juga masih bisa bergabung, nanti bisa bertanya juga terkait dengan pentingnya deteksi dini untuk kesehatan jantung kita dalam rangkaian Hari Jantung Sedunia. Masih ada Dr. Susilo di sini, spesialis jantung yang akan berbicara terkait dengan kesehatan
jantung dan apa-apa saja yang harus diperhatikan mengenai kesehatan jantung ini. Bisa ikut bergabung di mana Mbak Heni? Di line telepon 0362244644 atau bisa di WhatsApp juga pendengar di 081139999790. Nah, terkait dengan deteksi dini tadi juga disampaikan oleh Rizka yang mendeteksi mungkin yang punya tensi tinggi begitu dok, tapi ada yang merasa tensinya tinggi tapi tidak diperiksakan begitu karena merasa aman-aman saja begitu ya. Tidak mengeluh itu lah. Tidak mengeluh itu. Baik, kita sapa dulu dok, mohon izin di line telepon ini. Selamat pagi Pro 1. Pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Mbak Heni ya? Iya, sama Heni dan Rizka ini, sama Dokter Susila juga. Bang Ramadan nih, silakan Bang Ramadan. Selamat pagi pada Dokter Susilo dan siapa lagi ya? Ada Rizka ini. Ada Rizka, Pak Ramadan. Oh, Ibu Rizka ya. Saya ucapkan salam sehat selalu dan salam bahagia ya. Selamat beraktivitas ya. Nah, yang saya mau tanya, kata ini yang saya dengar banyak yang sering orang bilang, apa benar tidak? Denyut nadi, denyut nadi kita orang dewasa ya, itu katanya kalau kita pegang di urat nadi itu antara 70 sampai 100 denyut ya, detak nadinya per menit. Benar atau salah itu? Yang kedua, menjaga berat badan. Ideal itu hitungannya bagaimana sih? Lagi-lagi kata orang yang saya belum pernah baca juga, tapi katanya tinggi badan dikurangi 100. Jadi macam saya misalnya tinggi 175, dikurangi 100 berarti harus idealnya 75 kg ya. Kalau misalnya lebih, overnya banyak ataupun kurang cukup banyak misalnya ya, mendekat, itu pengaruh ke jantung enggak gitu ya. Ya, kemudian makanan apa sih yang paling bagus untuk menyehatkan jantung? Kalau saya ngopi juga kuat, Bu Dokter dan Bu Siska. Ngopi sehari itu bisa itu 5 gelas sampai 6, berarti 200 ml kali 5 berarti 1,2 liter loh. Apa itu? Tapi sejauh ini sudah belasan tahun lah. Dulu alhamdulillah nggak apa-apa, cuman yang saya tanya juga itu terkait kopi itu, kata sebagian katanya juga kopi bagus, tetapi saya tadinya pakai 1 sendok gula, kemudian karena sering dengar FKUI dengan Pro 3, maka saya kurangi menjadi setengah, karena kalau tanpa gula pun saya rasanya kurang enak sih. Jadi itu. Terus telur saya makan seminggu sehari itu rata-rata 2 lah, itu nggak apa-apa ya. Ya, terus apa itu aja ya, kopi. Udah. Ya, kalau tidur secara tidurnya secara estafet bisa nggak? Bisanya, karena ini gara-gara Mbak Heni juga nih, pro digital RRI, jadi saya kadang bangun dengerin terus tidur lagi. Misalnya secara estafet lah, artinya sehari mungkin penuhi ya minimal bisa 6 jam kah, tapi malamnya nggak bagus. 2 jam bangun tidur lagi, 3 jam sampai mungkin sehari 6 jam atau sampai 7 jam. Itu bisa nggak seperti itu? Ya, boleh, baik. Baik, makasih ya. Terima kasih Pak Ramadan di forum ini. Terima kasih Pak Ramadan. Terima kasih. Nah, ini mungkin yang sering juga dilakukan banyak masyarakat begitu ya. Kemudian di WhatsApp Dok ada juga, selamat pagi Pak Dokter, Rahayu Dok. Apa yang boleh dan tidak boleh pada pasien pasca serangan jantung katanya Dok agar tetap sehat begitu. Untuk pendengar yang lain bisa bergabung juga di 24644 ya, atau di WhatsApp juga di 081139999790. Nanti biar sekalian ditanggapi Dok, mohon izin kita sapa kembali Niki. Selamat pagi Pro 1. Om Swastiastu. Mohon izin untuk suara radionya dikecilkan dulu Niki. Ya, sudah ya. Nggih, dengan Bapak siapa ini Pak? Dengan Pak Lile di Tajuk. Pak Lile Tajuk. Silakan Pak Lile. Saya dengan Pak Dokter Susilo sudah kenal bagus. Bulan saya kontrol. Tiap bulan katanya kontrol. Sampaikan untuk Pak Dokter, dia sudah tahu yang saya penyakit jantung sudah lama, jantung koroner hampir 10 tahunan. Sebulan saya kontrol, yang sangat menyedihkan. Nyeri di dada ini sering saya sampaikan pada Pak Dokter Susilo, nyeri di dada bagaimana caranya supaya jangan terlalu sering nyerinya. Sudah itu obatnya sudah dikasih. Sangat pola makannya bagaimana supaya sekarang minta pada Pak Dokter pola makan bagaimana supaya
tidak sering-sering nyeri di dada. Itu saja Mbak. Ya. Ini. Baik, Terima kasih. Terima Pak kasih, Dokter, Pak mohon Lila. penjelasan bagaimana cara pola makan mungkin yang Iya. Baik. Terima kasih Pak Lila Pak ya. Lila di Tajun. Wah, lama nih Dok ya. Berarti itu kalau jantung koroner itu tiap bulan Kalau harus dia rajin konsumsi. ya buktinya ini rajin kontrol dia sekarang masih Sehat Dok. Sering ke RRI juga Dok, tiap kontrol mampir ya Pak Lila ya. Baik. Ya baik, sudah ada 2 orang penelpon ya Coba Mbak Hendy ya. Mungkin untuk yang lain kita Nanti sapa mungkin. dulu. Oke, 2 penelpon dulu. Dokter bisa ditanggapi dulu tadi dari penelpon pertama kita Pak Ramadan ya. Iya Pak Ramadan. Silakan dokter. Oke, mengenai Pak Ramadan tentang detak jantung ya. Nah, detak jantung normal untuk orang dewasa itu kita nyatakan adalah antara 60 sampai 100. Itu normalnya ya. Nah, tapi kalau sudah tergantung umur juga. Kalau semakin tua umurnya itu diharapkan detak jantungnya semakin lambat. Nah, ya, semakin mendekati 60 kali per menit ya. Jangan lebih gitu. Nah, patokannya apa? Nah, patokannya adalah umurnya ya itu 220 dikurangi umur. Ya kalau umur misalnya anggap 60 berarti 220 kurang 60. Nah, itu maksimal jantung itu berdetak boleh segitu. Maka untuk jantung yang sehat kalau bisa kita juga maksimal 80% dari maksimal itu. Iya. Ya, dikalikan segitu. Itu yang diperbolehkan detak jantungnya. Maka semakin bertambah usia diharapkan detak jantung jangan terlalu kencang. Gitu ya, jangan terlalu cepat. Nah, jadi kalau seumuran Pak Ramadan sangat 60-75 ya cukup detak jantungnya 60, 75, 80 lah maksimal sudah bagus. Kalau lebih daripada itu ya itu akan memicu ya timbulnya komplikasi ya. Kenapa? Karena jantung dipacu terus. Itu jadi detak jantungnya ya. Nah, kemudian mengenai berat badan ya. Jadi berat badan ideal adalah tinggi badan dikurangi 110 sampai 100 sampai 110. Nah, itulah ideal. Nanti bisa hitung itu ya. Jadi berat badan dibagi tinggi badan kuadrat kan gitu. Atau ada indeks massa tubuh. Jadi ya idealnya jangan sampai di atas 23 kilo per meter persegi ya. Nah, itu jangan lebih. Nah, lebih nanti dia sudah overweight, bahkan sampai yang obes ya sampai di atas 100. Nah, itu sudah berisiko untuk penyakit kardiovaskuler pada umumnya, entah jantung atau stroke atau ginjal bisa. Banyak nanti ada kontribusinya kalau orang gemuk. Nah, kemudian mengenai aktivitas sesuaikan dengan umur. Ya, sesuaikan dengan umur. Kalau memang umur atas 60 ya sudah olahraga yang bersifat aerobik istilahnya. Jalan contohnya kan paling santai itu. Kalau bisa sepeda. Kalau masih punya waktu untuk berenang. Ya, santai itu. Nah, itu bagus olahraganya, tapi rutin. Nah, diharapkan itu adalah sekitar setengah jam per hari kurang lebih sampai 1 kilo 2 kilo. Itu jalan per hari. Kalau cari rata-ratanya mungkin 3 kali sampai 5 kali seminggu. 3 sampai 5 kali seminggu kan 7 hari. Berarti ada 2 hari istirahatnya. Itu kalau idealnya mau yang pola hidup sehat ya. Mengenai tidur ya diharapkan sesuai dengan umur. Rata-rata diharapkan 7 sampai 8 jam. Boleh ditabung, boleh siang dapat 2 jam itu boleh. Ya. Totalnya sudah 7 sampai Boleh 8. tidak katanya estafet Dok? Nah, Sekarang boleh. 2 jam tiba-tiba bangun lagi dengar radio, lagi bisa. tidur Yang penting begitu. yang penting ada tidurnya. Tapi emang yang paling bagus adalah memang tidur yang full ya, tidak ada potong. Begitu ada gangguan berarti kan otomatis ya. Kalau kita mulai yang benar-benar tidur kan betul-betul lelap ya. Kalau sudah lelap lagi bangun lagi mulai kan berapa jam lagi. Nah, kalau rata-rata itu sampai 7-8 jam seumur dewasa itu udah cukup ya. Nah, biasa semakin tambah usia tentu kebutuhan tidurnya akan lebih kurang daripada kalau bayi kita kan baru tidur, memang bayi begitu memang polanya ya, semakin tua semakin sedikit memang tidurnya. Mungkin. Kemudian kopi lagi Dok, ini yang Nah, sering sekarang kopi kan jadi momok sedangkan ada juga banyak promosi kopi. Prinsipnya kopi itu tidak akan membahayakan kecuali kalau memang Bapak Ramadan punya penyakit jantung yang namanya gangguan irama jantung. Nah, itu memang perlu dihindari. Karena apa? Karena kopi itu memang memacu detak jantung. Nah, kalau mereka yang punya penyakit jantung yang diharapkan detak jantungnya harus normal, sekarang dipacu dengan kopi, nah itu berisiko. Tapi kalau enggak masalah. Enggak masalah kopi. Tapi karena sampai 5 sampai 6 gelas Ya, sehari itu kalau Dok? memang sudah kebiasaan ngopi nanti malah kurang, malah pusing dia ya. Nah, tapi selama itu tidak ada gangguan irama jantung khususnya, itu yang paling ditakutkan. Nah, itu jangan terlalu banyak ngopi. Tapi kalau ada gangguan irama, begitu minum kopi dada terasa berdebar ya jangan.
Ya itu berisiko nanti. Ya. Ya, tapi kalau diteruskan dengan kebiasaan seperti itu akan beresiko ya, Dok, dengan meminum kopi lebih dari 5 gelas per hari. Kedua kebiasaan biasanya enggak. Nah sekarang sebenarnya cara ngimbangnya harus diimbangi dengan exercise ya. Kalau dia minum kopi tapi dia olahraganya bagus, aktivitasnya bagus, bisa dia misalnya jogging tiap hari setengah jam, seminggu sampai 5 kali, terlatih jantungnya dia. Ya itu aman dia. Tapi kalau orangnya tidak pernah minum kopi tersebut, lama-lama nanti kalau dipacu jantungnya, nah itu yang bahaya. Ya. Tapi kembali lagi, ada nggak risiko lain selain itu? Selain usia, misal pernah ngecek kolesterolnya naik, tensi juga naik. Nah kalau tensi naik, hati-hati dengan kopi juga. Iya. Ya, karena kopi juga bisa memacu detak jantung sehingga tensi akan naik. Gitu. Iya. Kemudian apa yang boleh dan tidak boleh pada pasien katanya pasca serangan jantung gitu, Dok? Nah kalau serangan jantung itu yang umum disebut serangan jantung adalah serangan jantung akibat jantung koroner ya. Yang sudah orang bilang heart attack itu sebenarnya. Tapi yang lain bisa karena serangan jantung karena kelebihan cairan di paru-paru itu juga bisa bentuk lagi. Tapi yang umum di masyarakat itu serangan jantung adalah serangan jantung akibat penyakit jantung koroner itu ya, oleh karena tersumbatnya pembuluh darah koroner. Nah kalau itu memang sudah jelas karena penyakit jantung koroner itu termasuk penyakit kelainan pembuluh darah ya. Itu akan sama perlakuannya kalau pembuluh darah itu mengenai di jantung, mengenai di ginjal dan di kepala. Makanya orang kelainan stroke itu sama juga perlakuannya orang serangan jantung karena risikonya sama, yaitu semua kondisi makanan yang menyebabkan tensi naik harus dibatasi. Apa misalnya ya garam lah. Garam. Itu. Kemudian makanan yang menyebabkan kolesterol naik apa ya gorengan harus dibatasi. Kemudian semua makanan yang menyebabkan gula naik kadar gula naik ya yang manis-manis dikurangi. Manis, asin dan enak gitu. Jadi yang enak. Ya itu kan semua tuh. Kalau enak adalah kolesterol. Gurih satu lagi, Dok. Ya, itu yang kalau yang enak kolesterolnya, kalau yang manis gulanya, kalau yang asin tensinya kena gitu. Kan gitu, tiga itu. Jadi itu harus seimbang ya. Harus dicatat dulu apa tadi dokter? Manis. Kalau manis ke gula, kalau enak nanti kolesterol, kalau asin ya tensinya. Padahal tiga itu kan faktor risiko semua. Manis, kalau kita asin pikir, dan enak. Ya, itu semua kita senang kan. Ya. Kalau kurang asin tidak terasa apa-apa. Apalagi kurang kolesterol kan tidak enak. Tapi kalau sudah makanan yang enak, contohnya itu makanan anak itu loh, yang ada apa namanya crispy, kriak itu pasti tinggi kolesterolnya itu. Tinggi ada kolesterolnya, yang siap saji itu enak kan pasti tinggi. Nah, oleh karena apa kita tidak boleh makan itu boleh, bukan, tapi harus dibatasi, ya diatur. Ya kalau sekarang makan dia tunggu aja. Kalau sekarang masih makan kriak tunggu nanti minggu depan baru boleh makan lagi ya itu cara ngatur secara awam gitu ya. Jangan sekarang ini besok lusa terus itu, nah itu berisiko. Makanya sebenarnya kalau kita di Bali itu kan hari raya itu udah dihitung sebenarnya. Sebulan 6 bulan kan galungan, itu baru kena daging babi. Sekarang kan enggak. Sekarang tiap hari dok. Kan tiap hari ada. Tes kriuk. Makanya begitu. tes kriuk itu kan risiko tetap ada. Ya, tapi karena nikmat itu. Nah, kalau konsumsi telurnya tiap hari katanya ya tidak minimal masalah 2 hari sebenarnya. Nah, cuma kita perhatikan telur itu ada komponen namanya komponen albumin dan komponen juga untuk kolesterol. Nah, kalau punya riwayat kolesterol tinggi, kuningnya itu yang sering menyebabkan tadi peningkatan kadar kolesterol. Tapi kalau putihnya bagus sekali. Nah, itu albumin tuh pentingnya untuk kesehatan tubuh secara umum, untuk kekebalan, juga untuk kepentingan jantung bagus. Maka kami juga sarankan pasien yang sudah jantung kalau sering suruh makan putih telur, ekstra putih telur yang ada untuk menjaga kekebalan, dan juga albumin itu protein soalnya bagus. Apalagi orang kena penyakit leper lagi ya. Apalagi orang sakit jantung kena ginjal lagi lebih susah lagi. Nah, itu kolesterol kalau tinggi, daging kalau tinggi. Makanya sekarang istilahnya kalau sudah ada risiko penyakit untuk kardiovaskuler, susah, makanan ada tapi tidak boleh dimakan. Nah, itu. Kan gitu. Sekarang mumpung sehat jaga jantungnya. Nah ini kemudian menarik ya dokter ya. Tadi Pak Lilo sudah ditanggapi semua ya Mbak Heni ya. Kalau Pak Lilo tentang nyeri di dada. Ya. Itu Pak Lilo pasien lama ini, saya kenal bagus dan beliau juga masuk rutin kontrolnya. Jadi kalau dia mungkin teredukasi, dia tahu. Nah ini pentingnya kalau orang tahu das jantung, begitu ada keluhan dia pasti cepat datang. Ada obat-obat tahu, kalau Pak serang nyeri dadanya minum obat yang dianjurkan yang tadi bawah lidah, nah itu untuk mengurangi dada. Tapi kalau keluhan seperti itu, kalau nyeri sering, nah kalau kita balik lagi kita perdalam lagi, nah kemungkinan itu pembuluh darah yang jadi masalah di pembuluh darah koroner itu mungkin sudah
mulai nyempit lagi. Nyempitnya kenapa? Salah satunya karena kolesterol. Nah, makanya hindari juga. Terus sudah itu tolong dah diperketat lagi dietnya. Daging itu betul-betul jangan terlalu sering lah, betul-betul dibatasi. Goreng-gorengan ya, apalagi Tajun tuh darah dingin, sering kalau makan daging babi itu kuat di sana. Karena untuk apalagi tambah alkohol lagi ya. Nah itu yang susah, yang itu tambah. Jadi nyempit anggap 60%, mungkin nanti nambah lagi jadi 50%. Baik. Oke. Dan juga Dok di WhatsApp ini terima kasih kata Pak Dokter atas konsultasi gratisnya katanya. Luar biasa. Tapi kita jeda dulu ya Pak Dok ya. Baik. Nanti kita akan kembali lagi pendengar membahas deteksi dini serangan jantung dalam rangka Hari Jantung Sedunia bersama dokter spesialis jantung Dr. Ketut Susila SPJLK. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1. Pro 1. Uma week in the monster in the prison. Marti, Sali, Santi, dan Jogati. Tiba saatnya kita memilih 27 November tahun ini. Dengar kata hati, salurkan aspirasi. Suaraku, suaramu kan sangat berarti. Hei semangat balik, lingang makin sarang sami. Masa depan balik, memilih dengan nurani. Kita merawat demokrasi. Kita damai, kita peduli. Kita semua menjaga balik. Hah? Tunggakan BPJS Kesehatan bisa dicicil? Gimana caranya? Bisa dong. Kamu bisa daftar program rehab atau rencana pembayaran bertahap. Dengan daftar rehab, kamu bisa mengubah tunggakanmu menjadi cicilan dengan minimal tunggakan 4 bulan dan maksimal tunggakan 24 bulan. Oh, gitu ya? Gimana caranya? Ah, gampang. Nanti kamu tinggal pakai aplikasi Mobile JKN. Terus nanti kamu tinggal masuk ke menu rehab, ikuti semua tahapannya sampai selesai. Untuk cicilannya, dari mulai minimal 2 kali cicilan sampai dengan maksimal 12 kali cicilan, tergantung jumlah bulan menunggak. Ah, gitu ya? Oh iya. Nah, selain pakai aplikasi Mobile JKN, kamu juga bisa menghubungi care center BPJS Kesehatan 165. Nanti akan dipandu sampai selesai di sana. Atau kalau enggak, kamu bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Oh, gitu ya? Oh, makasih ya. Pastikan kepesertaan kita selalu aktif dengan membayar iuran rutin setiap bulannya sebelum tanggal 10. BPJS Kesehatan. Nungguin Pak RT dateng. Cobain ini dulu aroma liquidnya. Ini baru vape mantap. Jangan nge-vape di sini dong. Jadi, emang kenapa? Vape juga punya aku kok. Kamu ya susah banget dikasih tahu. Emang kenapa sih? Tuh lihat. Ada ibu-ibu lagi nyusuin anaknya. Itu juga tuh. Ada banyak anak-anak yang main di sini tahu. Oh, emang bahaya ya? Kan bukan rokok. Iya, bahayalah. Vape kan ngasilin asap yang ganggu suasana kenyamanan kesehatan buat anak-anak. Walaupun bukan rokok, vape juga punya kandungan nikotin yang gak baik kalau dihirup. WHO bilang nih, efek nikotin dari vape bisa ngerusak perkembangan otak pada anak dan remaja. Terus gimana dong? Ya baiknya nge-vape di ruangan yang disediain. Bahkan kalau bisa, kamu juga stop jadi pengguna vape. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan
pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, masih bersama kami dalam dialog Hai Bali Kengken, deteksi dini serangan jantung, serangkaian Hari Jantung Sedunia. Ya, kita masih bersama dengan Dr. Susilo, spesialis penyakit jantung, begitu ya, terkait dengan bagaimana kita mendeteksi kesehatan jantung. Tadi sudah ada pendengar yang ikut bergabung juga di via telepon dan juga WhatsApp. Untuk Anda yang masih ingin beratensi untuk bertanya-tanya terkait dengan kesehatan jantung juga masih kami buka ya, Mbak Heni ya, di via telepon dan juga WhatsApp. Iya. Dan memang serangan jantung ini menjadi salah satu penyebab kematian yang sangat ditakuti, Dok ya. Tiba-tiba begitu, tidak terduga, mendadak dan kerap tanpa gejala begitu, Dok. Tapi ada juga nih, Dok, selamat pagi Pak Dokter. Dok, saat tensi saya katanya 180, saya merasa sehat bugar, Dok. Tapi setelah diperiksa dan rutin minum obat turun tensi malah jadi lemas, Dok, nggak ada tenaga. Nah, hal itu bagaimana tuh, Dok, kalau gitu? Iya. Nah, ini keluhan umum nih masyarakat kita, khususnya yang menderita hipertensi. Sering ini jadi momok buat kita sebenarnya, tapi itulah realnya ya, kenyataan gitu. Nah, untuk hipertensi emang dinyatakan adalah silent killer ya, jadi pembunuh tersembunyi. Dia memang tidak ada keluhan atau dia ya stroke langsung atau serangan jantung langsung meninggal. Nah, itu makanya silent killer. Nah, untuk orang yang tensinya tinggi itu namanya sudah teradaptasi ya, tubuhnya adaptasi dia dengan tensi tinggi. Memang itulah kelebihan tubuh kita. Selama masih bisa beradaptasi itu tidak akan menimbulkan keluhan. Nah, nanti suatu saat udah batas adaptasinya tidak bisa dilewati lagi, di situ baru muncul keluhan. Nah, kalau sudah beradaptasi dengan tensi tinggi itu kan nyaman dia segitu. Nyaman, begitu kita turunkan pasti ada keluhan ngeliang dia. Nah, inilah jadi masalah. Nah, justru dengan demikian, apakah tensi dibiarkan situ? Jangan. Kalau dibiarkan nanti malah komplikasi. Tetap kita turunkan, tapi turunnya harus bertahap. Pelan turunkan, nanti adaptasi lagi, turunkan lagi, adaptasi lagi, nanti sudah stabil. Yang diharapkan paman 140/90 gitu misalnya. Kalau punya kencing manis malah lebih rendah lagi. Harus sampai 130. Punya ginjal lagi lebih rendah lagi. Tapi kalau biasa mereka tinggi, tensi kita turunkan mendadak ya keluhannya begitu. Maka turunkanlah secara bertahap. Misalnya dari 180 buat 160 dulu, adaptasi lagi dia sudah nyaman, turunkan di 150, udah adaptasi lagi itu pelan-pelan. Memang itulah tujuan menurunkan tensi, bukan hanya tensi turun mendadak, enggak. Turunkan tensi sambil kita mengevaluasi keluhannya. Pasti itu kalau orang sudah tensi tinggi adaptasi pasti gitu. Dan bahkan kalau mereka nyaman dengan tensi itu dibiarkan. Ya, kalau dia enak kan, ya enak. Tapi kalau udah ada komplikasi kan repot juga. Ya, bagaimanapun kalau tensi tinggi itu beresiko. Beresiko lagi. Ya, tetap kita akan kasih obat tapi bertahap. Turunkan bertahap dengan obat, di samping itu juga tetap lifestyle-nya ya, pola hidupnya dijaga. Pelan-pelan dia akan bisa adaptasi terus. Nanti nyaman dia posisi 140 gitu, nyaman sudah pertahankan segitu. Kalau sudah tensi segitu, resiko untuk kena penyakit kardiovaskuler dan jantung atau stroke itu lebih rendah. Gitu. Walaupun dia enak biar aja 110, nanti kan ini enak ya enak sementara. Tapi penyesalannya kan belakangan. Nah, ini perlu jadi pemahaman juga untuk masyarakat ya, kadang-kadang sering duduk, saya enak segini ya, memang enak kalau udah adaptasi lama. Tapi kan enggak boleh gitu. Karena kita baru keluhan aja. Coba kita cek lebih dalam lagi kalau mau, bagaimana fungsi ginjal, bagaimana fungsi penglihatannya, bagaimana nanti jantungnya, bagaimana sarafnya itu kita cek. Mungkin sudah ada kelainan-kelainan tapi belum ada
simptom istilah belum ada keluhan. Nah, itu nanti kan tinggal nunggu waktu aja, buang waktu aja. Itu ada langsung serentak semua. Oke, baik. Nah, itu yang paling menakutkan ya, Dok, yang disebut dengan silent killer. Nah, untuk pendengar yang mungkin juga mengalami kondisi yang sama seperti yang bertanya tadi begitu. Nah, itu perlu diperhatikan juga, perlu berkonsultasi dengan dokter spesialis jantung untuk tahu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan begitu ya. Memang kalau sudah nyaman susah untuk lepasnya kata orang begitu, dokter. Baik, makanya tadi Pak Dokter selalu menekankan harus deteksi dini. Nah, deteksi dininya itu bagaimana caranya, atau mungkin apakah boleh, Dok, deteksi dini walaupun belum ada keluhan dengan BPJS kita, atau bagaimana misalnya? Ya, sebenarnya kalau deteksi dini, kalau kita sudah merasa, apalagi kita mempunyai resiko ya, seperti tadi ada resiko, walaupun belum ada keluhan, ya sebaiknya segera lakukan pemeriksaan. Kalau enggak, minimal ada riwayat keluarga lah. Nah, kalau kita yang jelek tadi ada usia meninggal usia muda, ibunya umur 45 ada meninggal, ada jelas. Ya kita tuh harus lebih waspada lagi. Dengan atau tanpa keluhan ya kita harus cek dulu, siapa tahu. Kalau kita lebih dini kita bisa mengetahui ada resiko itu, ya tentukan atau resiko untuk umur panjang lebih tinggi. Oke, Dok, untuk mendeteksi dini ini itu ada patokan umur atau patokan kegiatan atau patokan apa sih yang menjadi patokan kita harus melakukan deteksi dini ini, dokter? Ya, nah tentu itu ada patokannya. Ya, deteksi dini lakukan bagi mereka yang berisiko tadi. Ya walaupun seumurnya anggaplah umur 40 gitu, tapi sudah ada bapaknya ada diabetes, ya kakaknya ada juga stroke, ibunya juga menderita diabetes. Nah itu tepat. Kalau sudah ada faktor risiko itu yang bisa dikendalikan, apakah itu kencing manis, darah tinggi, atau gangguan kolesterol, apalagi sakit ginjal, ya itu sudah walaupun masih 40 cepat dilakukan deteksi ya, pemeriksaan. Ya, baik. Kita sapa pendengar lagi ya, Dok ya, di line telepon ini. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Sutaya. Selamat pagi Pak Dokter. Nggih Bapak dan Pak Sutaya. Silakan Bapak. Nggih Pak Dokter. Yang kan sudah mulai berobat lagi ya di jantung ya. Nah sebelum jadi yang pertama dulu kan pernah sudah berobat tapi sudah mengasuh bisa terus EPI saja ya, tapi ternyata setelah lagi kembali berobat, ternyata kalau tidak minum obat itu ya terasa sepertinya agak kurang nyaman itu jantung saya. Sehingga kalau saya minum obatnya sudah bagus, itu berarti kita harus terus ya minum obat jantung ini. Nah itu yang pertama ya. Terus yang kedua, ini apakah masalah kalau sering makan kecap atau mungkin garam itu apakah sangat rentan sekali dengan penyakit jantung ini Pak Dokter? Yang ini ya senang dengan kecap itu ya. Mungkin kalau memang itu yang rentan, saya mungkin bisa jadi hindari dan agak berpikirlah tentang makanan. Di samping goreng-gorengan dan lain sebagainya kita sudah berusaha ya. Nah, artinya menghindari lah apa-apa saja yang mungkin akan menimbulkan ada kelainan di jantung. Nah, hanya itu aja Pak Dokter. Jadi terima kasih Om Sandesani, Om Rahayu Pak Dokter. Rahayu Pak Sutaya di Tejakulen. Terima kasih Pak Sutaya sebelumnya. Di belakang Pak Sutaya ada lagi yang ingin beratensi pendengar. Kami nantikan untuk atensi Anda bersama dengan Dr. Susilo tentunya, sebelum kita tanggapi juga dan kita dengarkan apa yang memang menjadi keluhan Pak Sutaya tadi ditanggapi oleh Pak Dr. Susilo. Menarik, tadi sudah mulai berobat lagi, berarti sudah pernah putus nih atau gimana nih? Gimana Pak Dokter? Ya, terima kasih Pak Sutaya. Boleh satu penelpon lagi, Dok? Mohon izin nih, biar sekalian nanti. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Mbak Edi. Iya, Ibu mohon maaf untuk suara radionya bisa dikecilkan dulu Niki. Ibu Nyoman di Tajun. Iya, Bu Nyoman di Tajun. Silakan Ibu. Selamat pagi Pak Dokter. Ada pertanyaan dari saya Pak. Tentang ini Pak. Kolesterol yang normal itu bagi saya yang umurnya sudah kepala 7 berapa? Terus asam uratnya, terus tensinya yang normal itu berapa? Apa sesuai dengan saya dapat cek di 3 hari yang lalu. Jadi untuk pencegahan penyakit jantung itu apa-apa saja yang boleh dikonsumsi, apa-apa saja yang tidak boleh dikonsumsi. Itu saja pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Nyoman. Sudah ada 2 orang penelpon yang bergabung. Kita langsung tanggapi ya Mbak Tere ya. Silakan Pak Dokter.
Iya, terima kasih ya dari Pak Sutayo ini, sesepuh kita nih rajin di komentar ya. Terima kasih juga atensinya. Jadi memang sudah apa yang dilakukan Pak Sutayo sekarang ini sudah ke hal yang benar sudah ya. Mungkin sebelumnya pernah kontrol karena tidak ada keluhan, ya kontrol lagi memang tidak perlu. Tapi sekarang begitu mengeluh, kontrol lagi dari kasih obat sudah stabil lah. Ini dipertahankan ini. Tetap harus minum obat ya. Namun ini obat-obat jantung karena itu obat penyakit kronik dan juga penyakit kardiovaskular itu hampir mirip obatnya. Orang dapat obat penyakit jantung, hipertensi itu hampir sama. Ada orang dengan stroke itu obatnya hampir sama. Nah, itu fungsinya sama karena manfaatnya juga sama. Kenapa sama? Karena memang target yang dicari juga sama, pembuluh darah kan, pembuluh darah bisa di jantung, bisa di ginjal, bisa di kepala, maka obat jenis sama, mereknya aja mungkin beda, tapi isinya sama. Yaitu artinya gimana? Ya obat-obat semacam ini memang fungsinya adalah selain untuk mengontrol tekanan darah, juga untuk mencegah agar orang yang sudah punya tensi tinggi tidak beresiko untuk jatuh kena penyakit jantung dan pembuluh darah. Itu prinsip, maka harus diminum terus. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau saya minum obat terusnya, apakah tidak berisiko ginjal? Nah itu kan sudah lazim. Nah tentu justru sebaliknya, dengan Pak minum obat yang teratur, yang terkontrol, ya justru itu yang melindungi ginjalnya. Karena ginjal udah terlatih begitu ya dokter ya. Ginjal akan terlindungi dengan obat-obat itu, makanya nanti obat ini yang menyelamatkan ginjalnya, bukan sebaliknya. Dengan minum obat justru ginjal rusak, enggak. Khusus untuk obat-obat yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah ya, pasti itu udah aman, itu ada buktinya. Yang jadi masalah adalah kenapa orang minum obat banyak kena ginjal. Nah ini yang jadi masalah. Itu sering berkaitan, memang sebagian obat ada yang punya efek merusak ginjal. Dan karena juga sebagian besar obat itu dikeluarkan, produk yang tidak bergunanya dalam tubuh itu dikeluarkan lewat ginjal. Nah itu yang jadi masalah, kalau itu berlebihan kan rusak ginjalnya. Hati-hati juga mereka yang mengonsumsi obat yang tidak jelas. Contoh yang paling sering itu adalah obat pegalinu. Nggak boleh sembarang itu berisiko. Obat antibiotik yang tidak tidak diresepkan dokter, obat asam urat juga sering tuh asam urat kayaknya, juga dok, ya? Itu hati-hati ya. Nah itu sering, itu yang merusak ginjal, bukan obat-obat untuk jantung itu tidak merusak. Yang merusak itu yang sering. Nah itu yang sering dikonsumsi oleh masyarakat luas, yang tanpa resep dokter ya, tanpa indikasi yang jelas. Nah itu yang jadi bahaya. Maka harus dicek lagi. Kalau sudah ada banyak obat itu pasti disarankan 3 bulan mesti ngecek fungsi ginjal ya. Kalau sudah ada gangguan, ada obat yang perlu dipertimbangkan, mungkin perlu tidak diberikan atau dikurangi dosisnya. Tapi kalau obat-obat tensi, obat jantung, obat stroke itu sudah terbukti itu tidak mengganggu ginjal. Makanya disarankan untuk minum terus gitu. Kalau suplemen bagaimana dokter? Suplemen juga rata-rata itu aman, kecuali saya tidak tahu ya kalau misalnya suplemen itu mulai ditambah lagi dengan ya zat-zat yang itu yang tidak jelas fungsinya. Nah itu yang punya efek ke ginjal kita tidak tahu. Nah itu yang kalau suplemen yang sudah beredar, sudah dapat izin itu aman itu ya. Takutnya masyarakat kita konsumsi jamu-jamu yang langsung itu yang ya, tidak jelas. Nah, apa jamu bagaimana, apa isinya tidak jelas. Itu udah hati-hati. Bukan mengecap waktu tidak boleh, hati-hati. Karena yang membuat juga tidak ada labelnya ya, label untuk dari BPOM misalnya yang layak. Nah, kalau sudah di BPOM mengatakan itu berarti sudah teruji dia. Obat itu layak untuk diedarkan. Itu aja. Baik. Kemudian ini ada kecap, penyedap katanya dok. Nah itu pengaruh atau tadi gimana? saya katakan bahwa kalau kecap tuh manis ya resiko untuk gula kan gitu. Penyedap tuh berarti resiko kolesterol. Nah tapi kalau memang tidak punya kencing manis, tidak ada kolesterol, mengkonsumsi itu tidak masalah. Tapi tetap kalau berlebihan pasti gak masalah. Boleh tapi jangan berlebihan ya. Tapi kalau sudah punya riwayat kencing manis, kolesterol ya, yang begitu boleh dikonsumsi, harus betul-betul dibatasi. Nah, ada hitung-hitungan dibatasi. Jangan terlalu sering kecap tiap hari dia. Kalau kecap boleh tapi hitung sekian hari baru lagi. Kalau enggak mungkin jumlahnya per hari tetap ada tapi sedikit. Iya, baik. Terima kasih. Kolesterol normalnya berapa sebenarnya? Ya itu ada aturannya, tergantung ada aturan dari secara umum global tuh. Kalau kolesterol itu yang kolesterol total itu adalah 200 itu maksimal, sampai 220. Yang kolesterol jahat namanya LDL itu harus kalau dia tidak ada apa-apa atau resiko itu adalah 150. Ya kalau ada resiko, ada kencing manis, ada jantung, ada ginjal tuh lebih rendah lagi kolesterol jahatnya, harus sampai di bawah 40. Begitu targetnya. Nah kalau sudah punya faktor risiko kayak itu tadi, ada kencing manis, darah tinggi, maka kolesterolnya harus dikontrol total, jangan lebih dari 200.
yang jahat itu LDL itu harus di bawah 50 kalau bisa. Nah itu caranya gimana ya, pola makannya harus hindari yang goreng-gorengan ya, seperti daging babi itu dikurangi lah, dibatasi betul itu. Asam urat juga. Asam urat sama, asam urat untuk wanita itu adalah 5,1 ya, untuk laki-laki 6 atau 7. Nah itu tingginya. Tapi kalau sudah di bawah itu tidak masalah. Ya, terus punya asam urat ya harus diet dan obat-obatannya juga. Nah tentunya yang penting adalah dikontrol ke fasilitas kesehatan biar terkontrol obat dan pemantauannya biar dikontrol. Tidak boleh sembarang karena berisiko juga. Gitu. Tapi Dok, untuk mendeteksi jantung saat ini kan memang sudah ada gadget yang canggih-canggih gitu Dok. Ada yang pakai jamnya itu katanya bisa mendeteksi jantung, itu bisa beneran tidak Dok atau itu gimana? Kalau yang di jantung kan enak, ada di sana detak jantung terdeteksi ya, bahkan pernapasan bisa di situ. Ada juga pakai canggih, pakai saturasi oksigen bisa. Ya, itu kan sudah teknologi ya. Itu memang perlu kita manfaatkan ya keberadaannya untuk boleh dipakai. Ya, kalau orang sering olahraga pakai juga di lengannya untuk menonton sekian kilo detak jantung saya sudah segini, napas segini. Nah, itu penting, bisa juga dipakai. Itu dipakai teknologi yang kita gunakan untuk memantau kesehatan jantung kita. Oke, bisa berarti Dok ya. Tapi Dok, kalau misalnya sudah terkena nih Dok, sudah terkena penyakit jantung, apakah harus dipasang ring atau ada cara lain biar tetap sehat terjaga begitu Dok? Ya, jadi kalau kita sudah kena serangan jantung, tentu ini sudah penyakit ya. Yang pertama kita harus obati. Nah, setelah kita obati baru dicegah. Cegah dalam artian pencegahan tersier ya. Mencegah jangan sampai kena serangan ulang ya. Tapi kalau kita mencegah yang orang belum sakit, itu pencegahan primer namanya. Ya, memang itu penting itu. Jadi sebelum sakit jangan sampai sakit, kalau sudah sakit jangan sampai sakit lagi, ada lebih berat lagi gitu. Nah, dan untuk kelompok yang sudah kena serangan jantung ini kita namanya pencegahan tersier. Ya, kita di samping kita sudah harus minum obat sesuai dengan anjuran dokter ya untuk obat-obat penyakitnya, tentu juga akan dikasih obat-obat untuk mencegah ya mencegah agar jangan kena serangan lagi. Nah, makanya semua obat yang dikasih untuk orang pasca serangan jantung masih banyak, karena satu obat untuk mengobati ya ada berapa klien yang berobati, kedua obat juga berfungsi untuk mencegah gitu. Baik. Makanya dia harus pengobatannya jangka panjang gitu. Nah, mengenai pasang ring itu adalah itu tergantung kondisi dari serangan jantungnya dan pembuluh darah yang terlibat ya. Kalau serangan pembuluh darahnya banyak yang buntu, yang nyempit gitu, bisa dipasang ring lebih daripada satu, bahkan mungkin tidak bisa pasang ring, harus dioperasi bypass. Ada pindah koroner itu malah. Tapi kalau masih bisa, misalnya satu pembuluh darah, ada dua pembuluh darah yang sempitnya tidak terlalu berat gitu, bisa dipasang ring. Tapi sebenarnya bukan itu opsinya kan gitu. Kalau bisa kita jangan sampai gitu. Caranya bagaimana ya itu tadi, lakukan deteksi risiko-risiko yang mengarah ke situ. Nah Dok, sebagai masyarakat umum Dok, bagaimana kita menolong, mungkin karena kemarin sempat viral juga di media sosial ada yang sampai sesak begitu Dok, ternyata meninggal begitu. Sebenarnya masih ada yang komen sebenarnya masih bisa ditolong kalau bisa segera cepat atau ambil tindakan gitu. Apa yang bisa kita lakukan Dok kalau melihat? Ya, terima kasih ya. Nah itu dah, makanya sekarang dalam Hari Jantung Sedunia itu salah satu komponennya adalah bagaimana kita mendeteksi dan melakukan pertolongan pertama ya. Nah, kalau sudah ada orang gejala-gejala seperti itu, rasa dada berat, atau sampai keringat dingin, pucat, napas rasa berat, nah itu udah tanda serangan jantung. Itu paling cepat ya segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Itu aja. Tapi kalau sampai terjadi itu, yang kita harus melakukan pertolongan, minimal harus lakukan pijat jantung ya, itu namanya istilah kompresi di dinding dada itu. Nah itu harus kuat. Nah itu kita latih. Mestinya kita tuh punya kewajiban untuk melatih masyarakat awam juga. Tapi belum semua masyarakat bisa Ada Dok. beberapa tertentu aja dilatih. Mestinya itu dilatih tuh untuk satpam, ya tukang parkir itu harus dilatih itu. Kemudian lagi sopir yang gitu. Itu awam lah. Karyawan di hotel, di pemerintah itu bisa kita latih. Begitu ada gejala dan seperti itu, yang paling bagus kita segera melakukan pertolongan pertama yang namanya pijat jantung. Nah itu lakukan, udah tahu pijat jantung, mengamankan pijatannya ini bagus, nah itu justru lebih kemungkinan besar bisa menolong. Nah sekarang sudah banyak ininya ya, alat-alat yang fasilitas umum yang gede-gede ya, kayak mall itu kan ada namanya AED itu. Nah itu kita bisa gunakan untuk itu menolongnya. Nah cuma sekarang masyarakat harus diedukasi. Nah itu tugas kita untuk memberikan pelatihan untuk masyarakat awam. Nah nanti besok tanggal 15 di Kelungkung puncaknya itu juga akan ada pelatihan untuk masyarakat awam melakukan pijat jantung. Nggak tahu ini gejala ini orang serangan jantung nih harus begini nih gitu. Udah langsung cepat dia langsung berikan. Nah itu menolongnya besar sekali. Bisa orangnya akan terselamatkan.
Ya, Nah, itu dia. Nah, kesadaran itu yang diperlukan untuk masyarakat ya dokter ya. Mengenali lah, oh ini serangan jantung nih, itu udah tahu nih, cepat. Jangan lagi tolak-toleh lagi, jangan lagi manggil yang lain gitu ya. Karena kita tidak tahu kalau itu kena serangan. Itu yang jadi masalah, itu. karena kan biar kita kenalkan dulu, oh ini serangan jantung nih. Nah, Cepat. untuk di Kabupaten Buleleng sudah ada belum dok yang mendapatkan pelatihan itu dok? Ya sementara yang kita lakukan pada mereka yang status sebagai nakes biasanya, ya apakah dokter, perawat yang di rumah sakit, kerja rumah sakit atau puskesmas itu. Tapi untuk masyarakat awam belum. Ya mestinya itu kita harus adakan nanti. Ya di mana-mana, misalnya di salah satu pemerintahan, misalnya di Pemda atau di mana kita adakan boleh, atau di kantor ini, di hotel ini, di karyawannya atau masyarakat ini, nah itu bisa latih. Mungkin anak-anak sekolah pramuka yang itu, nah ada giaring itu kita ajarkan, itu akan sangat membantu. Kalau ketemu gitu bisa sangat menolong itu, bisa menyelamatkan nyawa. Pelayanan publik dok ya, karena mengetahui aja tidak soalnya masyarakat kita Nah, kalau itu orang salah. terkena serangan jantung atau tidak begitu dok. Nah, itu yang harus kenali dulu. Oh kalau sudah ada keluhan begitu, pingsan tiba-tiba ya cepat udah lakukan kompres. Ada ya raba nadinya, nadi di leher, kalau sudah tidak nada ya itu harus cepat kompresi, dilakukan genjot atau pijat jantung. Iya. Karena kita lihat juga Itu yang kemarin menolong. yang viral itu malah dikerubunin, Nah malah itu malah tidak ada tindakan untuk itu. Karena tidak salah juga, karena mereka belum punya pemahaman. Ya, baik. Jadi di suatu instansi juga bukan hanya APAR yang perlu ya dok ya. Alat pijat jantung itu juga perlu ya dok. Kalau fasilitas kantor yang gede harus ada itu. Dan juga sebagian besar karyawannya bisa memahami itu. Tapi kalau rumah sakit sudah standar akreditasi memang diharapkan harus bisa itu. Baik ya, terima kasih pendengar. Tidak terasa juga nih kita berbincang dengan Dr. Susilo, sudah hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelum kita tutup untuk dialog pada pagi hari ini, terakhir mungkin dokter, apa yang memang menjadi poin yang paling penting untuk diketahui oleh masyarakat terkait dengan deteksi dini kesehatan jantung ini? Ya, silakan terima dokter. kasih Mbak. Jadi sebagai penutup saya bahwa kenalilah ya tanda-tanda dari kena serangan jantung, dan kenali juga apakah Anda mempunyai faktor risiko untuk menderita penyakit jantung dan pembuluh darah seperti keminyak kencing manis, darah tinggi, kolesterol, kegemukan, merokok atau riwayat keluarga. Nah kalau sudah punya risiko-risiko itu, maka secepatnya Anda lakukan pemeriksaan kesehatan ya, supaya bisa mengetahui sedini mungkin. Siapa tahu kita ini adalah bagian dari risiko itu, sehingga kita bisa mencegah kejadian yang lebih berat lagi. Itu. Nah kemudian mungkin saya tadi sudah sama Mbak Siti untuk memperkenalkan adanya ya aplikasi Deteksi. Nah itu bisa di download di Play Store ya, yang berbasis Android. Mungkin pendengar dimanapun itu bisa diketik Deteksi, nah muncul dah. Nah itu bisa di download, nanti ada isi-isiannya, ada urutannya sana, buat akun dan selanjutnya. Nah di sana kan Bapak atau Ibu sekalian pendengar dimanapun itu akan bisa mengetahui, bisa di sana ada saran tentang diet, tentang rehab, aktivitas apa yang dilakukan, kemudian tanda-tanda adanya serangan jantung bisa dilihat di aplikasi tersebut, dan bahkan juga akan ada petunjuk untuk fasilitas kesehatan terdekat. Kalau kita di Buleleng misalnya, silakan kalau yang dari barat, yang dekat sebelum ke RSUD mungkin bisa ke Rumah Sakit Santigraha, ke Rumah Sakit Tangguwisyo, mungkin lebih barat lagi mungkin di Puskesmas di Grogak bisa, di timur juga sama ya, bisa ke Girimas, bisa ke rumah Puskesmas di Jekulo. Sudah ada petunjuknya. Nanti Anda ke sana dulu paling cepat supaya bisa tertolong. Kalau ada gejala-gejala yang sudah Anda masukkan di aplikasi tersebut. Itu lengkap, mungkin bisa disebarluaskan nanti di Play Store, ketik Deteksi itu udah muncul dah. Deteksi begitu. Apalagi Buleleng sekarang rumah sakit umum daerah Bulelengnya juga sudah lengkap untuk penanganan jantung dok ya. Sudah lengkap sudah. Ya kita tinggal menjalankan aja, menyebarluaskan informasi tentang fasilitas kesehatan, juga menyebarkan informasi tentang gejala-gejala penyakit, itu yang penting ya. Kalau kita punya fasilitas bagus tapi masyarakat tidak tahu ya, kan tidak ngerti bawa kemana walaupun kita lengkap. Kalau tidak dibawa pas waktunya ya juga tidak ada gunanya. Baik. Mungkin itu Mbak. Baik, terima kasih dokter atas segala pemahaman yang sudah diberikan tadi, dan semoga nanti bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan secara dini kesehatan jantungnya dan mendeteksi faktor-faktor yang beresiko tentunya ya dokter ya. Dan nanti kita akan berbincang lagi untuk Anda mungkin yang ingin bertanya tapi belum mendapatkan kesempatan, kita akan atur lagi. Semoga nanti dokter bisa berkenan lagi untuk datang ke RRI Singaraja.
Baik, terima kasih banyak Dokter Ketutusila SPJLK, dokter spesialis jantung yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja dalam rangka Hari Jantung Sedunia. Deteksi dini serangan jantung ya, penyakit jantung ini masih menjadi berita buruk ya karena merupakan pembunuh nomor 1. Namun berita baiknya penyakit jantung sangat mungkin bisa dicegah. Tadi disampaikan. Semoga seluruh masyarakat ini perlu bergerak bersama mendeteksinya. Terima kasih banyak untuk Dokter Susila. Kami akhiri untuk dialog Hai Balingeken pagi ini, dan pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 untuk menyimak beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Heni Batalia dan saya Rizka Desiandra. Selamat siang. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana. Rita Effendi. Aji Sutama. Ita Purnamasari. Dedi Dukun. Singaraja siang ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1. Inggih Ratu Dedane para pamirsa siaran RRI Singaraja. Terkali mangkin acara Taman Widi Sabu RRI Singaraja puniki nggih. Titiang angge Widi Sabu Kabupaten Buleleng, saya ge sampun jaga nagingin. Inggih punika pinirihin pustaka suci sareng ampun. Pinirihin pustaka suci Bhagavad Gita sareng jaga wacan titiang sloka kaping Roras nih adiaya siki sejening Arjuna Wisada Yoga. Lanturang raris kekawin Arjuna Wahe nih. Pesalin kaping ulu likur nih. Wira merucire kantun Baliapade. Raris lanturang untuk
pupuh kaping 29 wirama nawa harsa melalui bos wacen. Inggih ngiring sareng sami sedulur ngwacen ngaturang bangki dumun majar ngiring sangyang Aji Saraswati durusang. Om awi kenamastu namo sidam. Om Saraswati gumelar yenama swaha. Nuna sering Ibu Kadek Sri punika nggih saring wacen seluke padarte ris tunasitang Ratu Haji Aunane saring aturan teges durusang. Om awi genam astu namo sidam. Dosia samya janoyon norsam Sanjaya tumuluyana caritanira. Sang Sanjaya ngelanturang satuan ide. Waramaratanian luweh dah tujuannya nih. Wamaguna karsegiani cetaning wirayodeng kurukula pagawan Bisma. Presiden wangunang girang turngat mana prajurit pursereng ke rawa itu kakyang begawan Wisma. Kadianan daning singa kumong agawau. Walu ya suaran singa uyut geraung-geraung. Ikang sangka tinulup dening tan pantara. Puni kesungune kamput antuk ide tanpa pegatan. Kalingan ikang sangka tinulup. Kasinanipun sugu punika kaupin. Oh gawaya karasaning balayodek yuning lagu. Presiden ngawe kegirangan wadua prajurit ngat melet ring yude. Lawan pakesinaning hus sangkem patihanya ma perang. Mari punika maka tandanipun sampun sregep kesayaganipun pacang mayude. Inggih siksema aturan titiang ring Ibu Kadek Sri nggih. Sampun aris ngwacen wau seluke padarte. Adiaya siki seloka kaping 12 sampun ketegesin aris oleh Ratu Haji nggih. Para pamirsa
tatkala ide Sang Duryodana nggih. Matur-atur punika ing dedang yang derona niki aris ide Begawan Bisma Pinaka Senapati uning banding beliau adalah seorang tentara tua prajurit sampun lingsir penuh pengalaman kanten. Uning ring ciri-ciri orang yang ketakutan, orang-orang yang penuh kekhawatiran nggih. Jadi uning sampun ring gelagat Duryodana sekali sapunika gitu. Banyak jadi orang yang ketakutan, orang yang sedang tapi wastana bimbang, ragu-ragu itu pasti banyak omong gitu. Jadi memang terlalu banyak Duryodana ini banyak kata gitu. Padahal perang sudah akan dimulai, kekhawatiran Bisma nggih punika khawatir nanti prajurit yang lain pasti tahu nih pemimpin raga dia memulai jejah kenten, melihat Pandawa yang hebat-hebat kenten. Akhirnya secepat kilat aris Begawan Bisma meniup ngamput sungun idani kenten. Jadi tujuannya ini malih mangde ngargarang kenten ke prajuritan keperwiraan para prajurit sanelianan. Ini ke pertama sani kaping kali tujuan ini bahwa perang mulai kenten. Sampunang lagi banyak kata, banyak omong ini kenten. Inggih para pamirsa kada sapunika wau sampun kecinahang Begawan Bisma sani aris secepat kilat aris sampun meniup sungun idani kinten ngamput sungun idani. Para pamirsa kada sapunika ngiring lanturang mangkin pengocenan kekawin Arjuna Wiwaha. Rucire kantun maliapada aris lanturang untuk nawe harse. Ike Kalipade tuna sering Ibu Madi Widiati punika saneng wacen tuna sering tang Bapak Nyoman Budarse saneng aturan datekes jurusan inggih suksema dange kawarnani laraning seranggane inggih panjang yaktian caritayang dukitan watek widya darini Waya ganing wau benara biakeun hanya kedukitannya sang ingin tembe kemaduang ring anak istri jejarahan datang teh sang Surapati kapuh goran itu rari sarauh ide sang yang Indra sami punika magerudukan dekap nikang taban tekeng langit Riantuk punika gegamelane rauh ke ambarane ada sa
niran deket Ke cerita raris sesampun ide rawuh sekane jaya